Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 170104039, kelas 7B, Pendidikan IPA Biologi UIN Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai hasil webinar kemarin yang dinarasumberi oleh Bapak Bayu, yaitu tentang keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Nah, berdasarkan hasil webinar tersebut, apabila kita membahas mengenai lobster, beberapa tahun lalu memang sangat kontroversial di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah yang melindungi lobster tersebut, karena banyak yang mengklaim bahwa lobster ini telah punah dan tidak boleh dibudidayakan, sehingga lobster harus dilepaskan dan hidup bebas di alamnya sendiri. Lobster merupakan udang laut yang termasuk ke dalam spesies Homarus yang memiliki warna kebiru-biruan, memiliki kaki 8, serta mempunyai sepasang sepit yang besar. Di NTB sendiri, banyak jenis-jenis lobster, diantaranya yaitu lobster mutiara atau Panulirus ornatus dan lobster pasir atau Panulirus homarus. Nah, Provinsi NTB sendiri dikenal dengan daerah yang mampu menghasilkan banyak lobster. Itu karena merupakan daerah sumber lobster dengan potensi terbesar, terutama di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Pengembangan budidaya lobster berlaku sejak tahun 2003. Mereka menggunakan bahan baku lokal yang mengandalkan pada benih hasil. Nah, tangkapan langsung di laut dengan skala tradisional. Meskipun begitu, cara tersebut dinilai belum praktik karena memerlukan waktu proses pembesaran sekitar 8-10 bulan dengan pakan ikan runcah dengan benih ukuran transparan hingga mencapai kisaran 100-125 gram per ekor. Di zaman sekarang itu merupakan hal yang sulit dilakukan karena memang kecanggihan teknologi, manusia sekarang lebih memilih yang lebih instan gitu. Selain itu, memasuki tahun 2013 mulai ada perubahan dalam usaha budidaya lobster, yakni beralih dari pembesaran menjadi penangkapan di alam secara langsung, dan kemudian hasilnya akan dijual ke pasar, akan tetapi itu dalam skala internasional melalui jalur ekspor. Adapun salah satu negara yang tercatat selalu menjadi tujuan ekspor benih lobster adalah Vietnam. Nah, Vietnam merupakan negara yang sampai sekarang dikenal dengan negara penghasil ekspor terbesar di dunia. Nah, secara besar-besaran ekspor benih lobster dilakukan. Selain itu, tentunya hal yang harus dikhawatirkan akan kegiatan tersebut, yakni dampak dari lobster yang akan mengalami kepunahan terhadap sumber dari lobster itu sendiri. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Permen nomor 1 garing Permen strip KP garing 2015 tentang penangkapan lobster atau Panulirus SP dan kepiting dan juga rajungan. Nah, peraturan ini dikeluarkan dengan harapan besar tidak ada lagi yang melakukan pengeksporan terhadap lobster secara besar-besaran. Namun tetap saja ada penyelundupan ekspor benih lobster yang semakin meningkat. Namun pada akhirnya untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dikeluarkan lagi peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan juga ranjungan di Republik Indonesia. Maka diperbolehkan untuk pengelolaan lobster oleh nelayan maupun pembudidaya. Nah, melihat potensi budidaya yang ada di Lombok Timur dan juga wilayah Lombok Tengah, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ingin menjadikan Provinsi NTB sebagai pusat percontohan budidaya lobster yang menjadi pilot project untuk daerah provinsi lainnya di Indonesia.
Dari proyek tersebut tentunya ada maksud dan tujuan yang harus dicapai sehingga pada akhirnya mencapai hasil yang maksimal. Tujuannya antara lain yang pertama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya lobster di berbagai daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru dan menjaga kelestarian perkembangan perikanan budidaya lobster, menjamin peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya lobster. Yang ketiga itu dapat mewujudkan Provinsi NTB sebagai sentral budidaya lobster nasional dan mampu membangun usaha perikanan budidaya lobster. Jadi untuk mendukung pengembangan dan jalannya proyek tersebut harus ada pihak yang mendukung dan mengontrol bagaimana keberlangsungan dari usaha yang sedang dijalankan sehingga lobster yang sedang dibudidayakan tersebut selalu berkembang dan mencapai hasil berdasarkan tujuan di atas. Nah, maka dari itu ada beberapa lembaga ataupun instansi terkait yang ikut andil dan mengontrol berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembudidayaan lobster ini. Bahkan sering diadakan event-event selama 30 tahun. Kemudian ada beberapa manfaat dari pembudidayaan lobster, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pembudidaya lobster. Yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana budidaya lobster. Yang ketiga, pengadaan benih lobster. Yang keempat, pengadaan pakan alami lobster. Yang kelima, memonitoring kualitas air, hama, dan penyakit ikan. Yang keenam, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya lobster. Nah, itu adalah keenam manfaat dari pembudidayaan lobster. Namun untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster tentunya tidak dilakukan begitu saja, tidak dilakukan secara abal-abal, akan tetapi harus menguasai teknik dalam pelaksanaan budidaya lobster tersebut. Nah, usaha budidaya adalah salah satu kegiatan bisnis yang memerlukan modal, keterampilan, ketekunan, dan juga kemampuan untuk memprediksi tentang perkembangan pasar. Untuk itu, usaha-usaha budidaya akan berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan pengetahuan, yakni dilihat dari aspek perikanan, biologi, hukum, teknik, dan juga ekonomi. Namun, selain itu, harus ada kesiapan manusia untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan dan juga berbagai kesiapan lainnya. Berbagai kesiapan lainnya itu adalah seperti kesiapan ekonomi, yaitu untuk mempersiapkan modal. Penentuan lokasi untuk usaha budidaya juga harus diperhatikan, yakni meliputi keamanannya, baik keamanan bagi para pekerja maupun keamanan untuk unit usaha yang sedang dilakukan, yaitu berupa bangunan, peralatan, dan juga hewan yang dipelihara. Ya, dan juga hewan yang dipelihara. Namun selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan juga, perlu dipertimbangkan juga, yaitu terkait sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang harus juga tetap dilakukan dan juga dipertimbangkan. Usaha budidaya tidak terlepas dari kondisi air sebagai media utama tempat hidup hewan yang dipelihara. Kualitas air akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan hewan yang dipelihara. Kondisi lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap teknik budidaya yang akan dipilih. Mungkin itu saja hasil webinar yang saya dapatkan kemarin. Itu yang dapat saya tangkap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga dapat
kita realisasikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan yang akan datang maupun sekarang. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.